Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mas Tanto 5150, di mana channel ini membahas mengenai soal pretest dan UP-PPG guru kelas SD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 soal yang baru saja keluar di UP kemarin di hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023. Oke, rekan-rekan guru, silahkan mengikuti pembahasan yang akan saya sajikan. Selamat belajar. Soal pertama, salah satu model kontekstualisasi pembelajaran oleh guru di sekolah dalam memanfaatkan sumber daya alam, air, sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Membuat peta konsep manfaat sumber alam bagi manusia. B. Mempelajari ekosistem dari berbagai bahan kepustakaan. C. Mendemonstrasikan proses meletusnya gunung berapi. D. Praktik mengasosiasi aliran air di sawah yang identik dengan aliran sungai. E. Tayangan video tentang biota laut dari berbagai wilayah. Untuk memanfaatkan sumber daya alam, khususnya air sebagai keunggulan bangsa Indonesia, maka yang paling berhubungan dengan kontekstualisasi dalam pembelajaran adalah D. Praktik mengasosiasi aliran air di sawah yang identik dengan aliran sungai. Pilihan ini membawa siswa untuk merasakan dan melihat langsung bagaimana sumber daya air digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pertanian yang merupakan sektor penting di Indonesia. Pengasosiasian ini juga akan membantu siswa memahami tentang siklus air, pengairan, dan pentingnya konservasi air. Soal kedua, dalam kehidupan di bidang perekonomian terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh adanya wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah A. Memberikan data naik turunnya perekonomian Indonesia beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. B. Meminta siswa mengumpulkan berita ekonomi dari berbagai media dan menyimpulkan bagaimana posisi perekonomian Indonesia. C. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. D. Menggunakan data dari pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya perekonomian Indonesia secara periodik. E. Menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibandingkan dengan negara lain, karena rakyat dapat bantuan langsung. Jawabannya adalah C. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. Guru menyadari bahwa bidang ekonomi sedang menghadapi berbagai kendala akibat adanya wabah penyakit yang mendunia. Alih-alih fokus pada aspek negatif, guru mengarahkan siswa untuk fokus pada peluang ekonomi yang ada di masa sulit. Ini adalah pendekatan yang lebih positif dan produktif, dan dapat membantu siswa menemukan cara untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan situasi ekonomi mereka. Soal ketiga, keteladanan guru dalam masyarakat sebagai perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah dengan cara A. Aktif bersama tokoh dan perangkat pemerintahan di masyarakat memajukan pembangunan. B. Melatih Karang Taruna terampil menggunakan ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah bersama. C. Membina pendidikan dan latihan berbagai macam keterampilan dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. D. Mendidik dan mengajar siswa yang diserahkan masyarakat ke sekolah secara bertanggung jawab dan profesional. E. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda kepada masyarakat sekitar sekolah. Jawabannya adalah E. Mengkampanyekan pentingnya pendidikan bagi masa depan generasi muda kepada masyarakat sekitar sekolah. Ini adalah jawaban yang paling tepat karena merupakan cara paling langsung untuk memajukan tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan mengkampanyekan pentingnya pendidikan, guru membantu meningkatkan kesadaran akan nilai pendidikan dan mendorong masyarakat menyekolahkan anaknya. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap keseluruhan tingkat pendidikan di masyarakat yang sejalan dengan tujuan nasional. Soal keempat, Anda mendapat tugas mengajar kelas yang siswanya sering membuat kegaduhan. Saat Anda mengajar, siswa ramai sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan Anda. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Meminta kepada guru lain untuk dapat menggantikan posisi Anda di kelas yang suka gaduh. B. Mengajar dengan minta pendamping guru lain untuk menenangkan siswa yang ramai tersebut. C. Minta ke pimpinan pindah tugas kelas lain yang siswanya tidak suka gaduh pada saat pelajaran berlangsung. D. Tetap mengajar dengan semangat, dan berusaha menggali model belajar yang diinginkan dan disukai siswa. E. Tetap semangat mengajar, tanpa terpengaruh kondisi kelas yang gaduh dan memperlakukan sama seperti kelas lainnya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tetap mengajar dengan semangat, dan berusaha menggali model belajar yang diinginkan dan disukai siswa. Sebagai seorang guru, penting untuk bersabar dan gigih. Jika siswa berisik, penting untuk mencoba memahami mengapa mereka berisik dan apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Meminta guru lain untuk menggantikan Anda, memindahkan tugas ke kelas lain, atau mengabaikan kebisingan bukanlah solusi yang efektif. Sebaliknya, Anda harus mencoba untuk tetap mengajar dengan antusias dan mencoba mengeksplorasi berbagai model pembelajaran yang mungkin lebih menarik bagi siswa. Misalnya, Anda dapat mencoba menggunakan lebih banyak kerja kelompok, aktivitas interaktif, atau permainan. Anda juga dapat mencoba membuat pembelajaran lebih relevan dengan minat siswa. Soal kelima. Ketika guru mengajar di suatu kelas, ada siswa pertukaran pelajar dari negara lain dan saat itu didapati ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya. Karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris, maka guru meminta siswa tersebut untuk A. Belajar bahasa Inggris lebih dengan tekun dan giat lagi. B. Ikut berkelompok dengan teman lain untuk saling mengenal. C. Memberi catatan kurang pergaulan dalam aspek sikap sosial. D. Meminta guru bahasa Inggris memperbanyak percakapan. E. Meminta teman sebangku membelajarkan bahasa Inggris. Jawabannya adalah B. Bergabung dengan grup dengan teman lain untuk saling mengenal. Guru harus mendorong siswa untuk mengenal siswa pertukaran dengan bergabung dalam kelompok dengan teman-teman lain. Ini akan membantu siswa untuk merasa lebih nyaman dan tidak terintimidasi, dan juga akan memberi mereka kesempatan untuk melatih bahasa Inggris mereka. Guru juga dapat membantu dengan menyediakan beberapa kegiatan atau permainan yang dapat dilakukan siswa secara bersama-sama. Soal ke-6. Suatu ketika seorang siswa di kelas mengajukan pertanyaan kepada guru, dan ternyata guru belum menguasai jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Melemparkan pertanyaan tersebut pada siswa-siswa di kelas untuk menanggapi pertanyaan. B. Memberikan jawaban yang kabur untuk menutupi ketidakbisaan guru untuk menjawab. C. Mengalihkan pertanyaan pada hal yang lain untuk menghindar dari pertanyaan tersebut. D. Menjawab sebisanya pertanyaan tersebut yang utama guru sudah menyampaikan jawaban. E. Secara terus terang menyatakan belum bisa menjawab dan menundanya lain waktu untuk menjelaskan. Jawaban yang paling baik adalah E. Secara terus terang menyatakan belum bisa menjawab dan menundanya lain waktu untuk menjelaskan. Penting bagi guru untuk jujur kepada siswanya, bahkan jika mereka tidak tahu jawaban atas sebuah pertanyaan. Jika seorang guru mencoba menggertak atau memberikan jawaban yang tidak jelas, siswa dapat memberitahu, dan itu akan merusak kredibilitas guru. Guru juga harus transparan dengan siswa tentang mengapa mereka tidak tahu jawabannya. Mereka harus menjelaskan bahwa mereka masih belajar, dan bahwa mereka berkomitmen untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dan membaginya dengan kelas.
Guru kemudian dapat menunda pertanyaan sampai mereka memiliki kesempatan untuk meneliti jawabannya. Mereka juga dapat bertanya kepada siswa apakah ada orang lain di kelas yang mengetahui jawabannya. Dengan bersikap jujur dan transparan, guru dapat membangun kepercayaan dengan siswanya dan menciptakan lingkungan belajar di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya. Soal ketujuh. Tidak semua pembiayaan untuk memajukan sekolah dapat dicukupi oleh sekolah sendiri, sehingga sekolah berinisiatif memberdayakan orang tua untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut. Sebagai guru, sikap yang sebaiknya diambil adalah a. Memberikan kesempatan seluas-luasnya orang tua bertanya kepada sekolah. b. Mempersilahkan panitia untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. c. Mengikuti pertemuan dengan orang tua murid dan mentaati keputusannya. d. Mengusulkan pembatalan pertemuan dengan orang tua siswa, karena melanggar aturan. e. Tidak mempermasalahkan adanya pertemuan dengan orang tua siswa. Sikap terbaik yang harus diambil seorang guru dalam situasi ini adalah b. Mempersilahkan panitia untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Hal ini karena guru berada dalam posisi untuk membantu memfasilitasi komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dengan mengundang panitia untuk mengadakan pertemuan dengan orang tua, guru dapat membantu memastikan bahwa orang tua memiliki kesempatan untuk bertanya dan berbagi ide. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan memastikan bahwa sekolah dapat memperoleh dukungan yang dibutuhkan dari orang tua. Soal ke-8. Cermati kutipan teks berikut. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang terlihat berhubungan dan membentuk suatu lambang tertentu. Pada zaman dahulu, rasi bintang digunakan oleh nenek moyang kita sebagai penunjuk arah. Mempelajari tentang ruang angkasa memang tidak pernah ada habisnya. Akan selalu bermunculan fakta-fakta baru yang membuat kita takjub pada semesta. Ternyata bintang yang ada di langit bergerak secara teratur dan bisa diprediksi. Oleh karena itu, banyak orang zaman dahulu menggunakan rasi bintang untuk penunjuk arah. Sumber, https://bobo.grid.id/red-082347648. Inilah tanda hubung alasan tanda hubung mengapa tanda hubung rasi tanda hubung bintang tanda hubung dapat tanda hubung dijadikan tanda hubung sebagai tanda hubung penunjuk tanda hubung arah kurung tutup. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks a. Berita, b. Eksplanasi, c. Eksposisi, d. Laporan hasil observasi, e. Tanggapan. Jawaban yang benar adalah c. Eksposisi. Eksposisi adalah jenis teks yang menjelaskan suatu topik dengan cara yang jelas dan ringkas. Kutipan teks di atas menjelaskan apa itu konstelasi, bagaimana konstelasi digunakan oleh orang-orang kuno, dan mengapa konstelasi berguna untuk navigasi. Teks tersebut juga memuat beberapa informasi tambahan tentang bintang-bintang di langit, namun informasi ini disajikan dengan cara yang masih mudah dipahami. Opsi lain tidak seakurat itu. Artikel berita biasanya berfokus pada peristiwa terkini, sedangkan penjelasan akan memberikan informasi yang lebih mendetail tentang topik tertentu. Sebuah laporan hasil pengamatan biasanya mencakup lebih banyak data dan analisis, sedangkan tanggapan biasanya lebih subjektif dan pribadi. Oleh karena itu, kutipan teks yang di atas adalah bagian dari eksposisi. Soal ke-9. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. 2. Bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. 3. Bentuk simbiosis tumbuhan dan hewan. 4. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. 5. Bentuk ekosistem dan komunitas makhluk hidup. Ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD. 3.1 Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 1, 2, dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 2, 3, dan 5.
Jawaban yang benar adalah B, 1, 2, dan 4. KD 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan adalah tentang memahami bagaimana struktur bagian tubuh organisme berkaitan dengan fungsinya. Ini termasuk memahami bagaimana bagian-bagian tubuh tumbuhan dan bagian-bagian tubuh hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Pilihan 1. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Terkait dengan KD 3.1 karena ini tentang bagaimana organisme berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungannya. Pilihan 2. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya berhubungan langsung dengan KD 3.1 karena menyangkut bagaimana struktur tubuh tumbuhan berkaitan dengan fungsinya. Pilihan 4. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya juga berhubungan langsung dengan KD 3.1 karena menyangkut bagaimana struktur tubuh hewan berhubungan dengan fungsinya. Pilihan 3. Bentuk simbiosis tumbuhan dan hewan tidak berhubungan langsung dengan KD 3.1 karena menyangkut bagaimana dua organisme yang berbeda hidup bersama dalam hubungan yang saling menguntungkan. Pilihan 5. Bentuk-bentuk ekosistem dan komunitas makhluk hidup tidak berkaitan langsung dengan KD 3.1 karena menyangkut interaksi antar organisme yang berbeda dalam suatu lingkungan. Soal ke-10. Pada saat merencanakan pembelajaran IPS, guru harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pengembangan modul pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip A. Berbasis kekinian, B. Berbasis konteks, C. Berbasis teknologi informasi, D. Berpusat pada peserta didik, E. Mengembangkan kemandirian. Jawabannya adalah D. Berpusat pada peserta didik. Modul pembelajaran IPS dikembangkan berdasarkan karakteristik, minat, dan kebutuhan peserta didik. Ini berarti bahwa modul dirancang untuk menarik dan relevan bagi pembelajar, dan harus membantu pembelajar untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang dunia di sekitar mereka. Opsi lain tidak seakurat itu. Opsi A. Berbasis kontemporer, mengacu pada penggunaan peristiwa dan isu terkini dalam proses pembelajaran. Pilihan B. Berbasis konteks, mengacu pada penggunaan konteks dunia nyata dalam proses pembelajaran. Pilihan C. Berbasis teknologi informasi mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Opsi E. Mengembangkan kemandirian, mengacu pada tujuan membantu pembelajar menjadi pembelajar mandiri. Oleh karena itu, pengembangan modul pembelajaran IPS dilakukan berdasarkan prinsip berpusat pada peserta didik. Demikian pembahasan soal pretest ataupun UP-PPG sebanyak 10 nomor. Buat rekan-rekan guru, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Untuk ke depan, saya akan terus membagikan soal-soal UP ataupun pretest bagi rekan-rekan guru untuk persiapan pretest PPG yang akan dilaksanakan di bulan Juli tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.